warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raika Mutia Atala dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Yang pertama, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelum masuk ke macam-macam integrasi nasional, kita harus tahu integrasi nasional itu apa. Nah, integrasi nasional itu proses mempersatukan berbagai perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, terus di sini ada faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama faktor sejarah, terus keinginan bersatu, rasa cinta tanah air, rasa rela berkorban, dan kesepakatan bersama. Nah, terus ada juga faktor penghambat integrasi nasional. Nah, yang pertama itu karena masyarakatnya yang beragam, terus wilayahnya yang luas. Yang ketiga itu ada paham etnosentrisme. Nah, terus besarnya ketimpangan, dan yang terakhir lemahnya nilai budaya. Nah, terus ancaman-ancaman integrasi nasional. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Nah, ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Nah, contohnya bangsa Indonesia sebenarnya belum terbebas dari paham lainnya. Nah, contohnya itu paham liberalisme. Nah, jadi masyarakat Indonesia lebih bersifat individualisme. Terus juga globalisasinya ternyata bisa meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme itu dapat membawa kemajuan. Nah, tapi ternyata malah membawa dampak negatif. Contohnya itu pergaulan bebas, nah terus berpakaian minim. Nah, yang kedua itu ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik merupakan ancaman yang dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Nah, contohnya kalau di dalam negeri itu korupsi, konflik SARA, isu-isu politik. Nah, terus penurunan paksa pemerintahan. Nah, terus pelanggaran HAM. Nah, kalau yang dari luar negeri itu terorisme dan spionase. Nah, yang ketiga itu ada ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi Indonesia. Contohnya yang di dalam negeri itu, yang pertama infrastruktur yang kurang memadai, yang kedua pengangguran, yang ketiga inflasi, dan yang keempat sistem ekonomi yang kurang jelas. Nah, kalau yang dari luar negeri itu tingkat daya saing yang rendah. Yang kedua itu Indonesia masih bergantung kepada negara lain. Nah, yang ketiga ketidaksiapan dan ketidakpastian menghadapi globalisasi. Nah, yang keempat itu ada ancaman sosial budaya. Nah, ancaman sosial budaya yaitu suatu tindakan yang dapat mengancam dan menghilangkan keberadaan kebudayaan yang menjadi ciri khas suatu daerah tersebut. Contohnya yang dari dalam negeri itu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Nah, kalau yang dari luar negeri itu sikap konsumtif, hedonisme, dan westernisasi. Nah, yang kelima ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah segala usaha yang bertujuan untuk membahayakan kedaulatan suatu negara. Contohnya itu gerakan separatisme, terus agresi militer, aksi teror, spionase, dan sabotase. Nah, di bagian 2 ada strategi mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama itu ada strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang pertama mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga menegakkan supremasi hukum. Yang keempat memperkuat posisi Indonesia dalam politik internasional. Nah, terus habis itu memperkuat kepercayaan rakyat
dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama itu, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian Indonesia. Nah, yang kedua itu pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Nah, industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor dari luar negeri. Nah, yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Nah, dalam menghadapi pengaruh dari luar negeri yang dapat membahayakan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Yang keempat, ada strategi dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Nah, Undang-Undang Dasar tahun 45 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut, yaitu dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.